Berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Contoh sekarang yaitu COVID-19. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, dan teror. Nah, ternyata ada cara untuk bisa memperkecil dampak dari bencana, yaitu dengan melakukan mitigasi bencana. Apa itu mitigasi bencana dan seperti apa upayanya? Mari kita bahas. Perlu kita ketahui bahwa mitigasi bencana merupakan upaya meminimalkan dampak bencana atau tindakan-tindakan untuk memperkecil dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari suatu bencana. Tujuan dari mitigasi bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 6. Ada 2 macam mitigasi yang dapat dilakukan, yaitu struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural adalah upaya pengurangan dampak bencana melalui konstruksi atau perubahan lingkungan fisik dengan mengaplikasikan solusi bersifat teknis. Mitigasi non-struktural adalah upaya dalam mengurangi resiko dengan cara memodifikasi perilaku manusia atau proses alam tanpa memerlukan struktur teknis. Contohnya, sosialisasi mitigasi bencana menggunakan media sosial YouTube, Instagram, dan Twitter, seperti yang dilakukan oleh BNPB Indonesia. Langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan oleh masyarakat Indonesia dalam mitigasi bencana? Secara umum, penanganan bencana terdiri dari pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penanggulangan pra-bencana terdiri dari 2 kegiatan. Pertama, perencanaan dan mitigasi. Kedua, kesiapsiagaan. Persiapan dan mitigasi merupakan tahap awal penanggulangan bencana untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Contohnya, memberikan penyuluhan atau sosialisasi waspada banjir melalui animasi kebencanaan, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir. Kesiapsiagaan merupakan perencanaan terhadap cara merespon kejadian bencana. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Contohnya, siap siaga menghadapi gunung erupsi. Kita harus mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan di wilayah sekitar, mengetahui jalur evakuasi dan hafalkan tanda petunjuk arah jalur evakuasi menuju zona aman, membuat rencana evakuasi bersama keluarga, menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah dan mudah dibawa. Tujuannya adalah untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum. Penanggulangan saat bencana disebut dengan tanggap darurat bencana. Kegiatan tanggap darurat meliputi: pertama, pengkajian secara cepat dan tepat pada lokasi bencana. Kedua, penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan serta pemulihan sarana dan prasarana. Penanggulangan pasca bencana terbagi menjadi 2 kegiatan, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sasaran utama rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana agar kehidupan masyarakat dapat berjalan kembali, yang termasuk kegiatan rehabilitasi antara lain perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, perbaikan rumah masyarakat, pemulihan psikologis masyarakat, serta pemulihan fungsi pelayanan publik. Sedangkan tujuan rekonstruksi adalah membangun sarana dan prasarana yang rusak karena bencana agar lebih baik dan sempurna. Yang termasuk kegiatan rekonstruksi antara lain pembangunan kembali sarana sosial masyarakat seperti tempat ibadah, balai adat, dan lain sebagainya. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rencana bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Dengan memahami mitigasi bencana, semoga kita bisa lebih mempersiapkan diri dan tetap selalu waspada dimanapun kita berada.